Dan sebetulnya sebagaimana tadi dikatakan, Partai Demokrat layak malu ya melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, terutama tadi mendengar cerita dari istrinya Budius. Siapa namanya tadi? Sudirowi ya. Itu apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap seorang, biar bagaimanapun harus disebut gendernya perempuan, seorang yang sebetulnya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dituduh macam-macam. Budius sendiri sudah berusaha mengklarifikasinya, berusaha memenuhi permintaan dari Partai Demokrat, tapi kemudian masih terkena somasi berulang kali. Partai Demokrat pantas malu, dan apa yang dilakukan Partai Demokrat ini justru memperkuat dugaan bahwa sebenarnya di belakang atau bersama-sama dengan Roy Suryo, yang ingat Roy Suryo adalah mantan wakil ketua umum Partai Demokrat. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi, ya. Ini seperti memperkuat dugaan tersebut. Jadi saya menyarankan memang dengan segera teman-teman Demokrat itu menghentikan langkah-langkahnya yang justru akan memperburuk reputasi mereka dan juga memperburuk keutuhan koalisi Indonesia Koalisi Indonesia Maju. Sebaiknya memang ini tidak dilakukan karena ini akan juga mencemarkan reputasi kualitas Kim dan sekaligus menjatuhkan nama baik Pak Prabowo. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ade Armando. Teman-teman ya, terakhir ya, untuk terakhir mewakili semua dari tim kuasa hukum. Ini ada koordinatornya, itu Sekjen Periadi Bersatu Bang Ade Darmawan. Ya, nanti kita masuk ke session yang lebih tanya jawab aja. Jadi lebih clear untuk itu. Ya, silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu. Teman-teman media, rekan-rekan media, bahwa hari ini kami melihat antusias dari teman-teman relawan tetap solid dalam menghadapi kondisi apapun. Kenapa demikian? Yang saya lihat bahwa memang kita sudah terlatih 10 tahun pemerintahan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai presiden pun bullying, fitnah, bahkan body shaming yang dilakukan oleh pihak-pihak atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu hampir datang bertubi-tubi kepada Bapak. Sehingga terbiasalah kami sebagai relawan untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi percayalah, ada memang pihak-pihak yang memang tidak tahan, walaupun hanya sekali, walaupun hanya berlangsung cuma seminggu, atau anti kritik. Namun kita indahkan itu, saat ini lebih konsentrasi bahwa apa yang dilakukan teman-teman di Badan Hukum Partai Demokrat, melakukan somasi terbuka, tanpa harus mendatangkan surat tersebut sampai ke tangan yang bersangkutan. Yang baru akan disomasi pun saat ini sudah dilaporkan. Bahwa kami tetap menyayangkan hal itu, namun tetap berkomunikasi baik kepada teman-teman tim hukum, dan harapan kita bahwa ini tidak perlu dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena hal yang menjadi sia-sia dan juga membuang waktu untuk itu. Karena apapun itu, YouTuber, podcaster adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki profesi mengemas satu berita yang kemudian menjadi sumber bagi mereka untuk berkarya. Yang terpenting adalah bahwa saat ini karena sudah berbentuk laporan, maka kami dari tim hukum tetap konsentrasi pasal apa yang dilaporkan, ya, kemudian apa yang menjadi alat bukti serta barang bukti, karena di dalam KUHP yang baru itu harus 8, ya, syarat, beda dengan di
KUHP lama, hanya 5. Nah, tapi kita akan sortir baik-baik, kita akan lihat bila memang ada panggilan polisi yang dilayangkan baik itu klarifikasi maupun panggilan seperti apa yang akan diterima oleh para tersangka. Kami juga para pelapor, calon terlapor, belum terlapor ya. Ya karena belum dipanggil kan. Jadi kita lihat apakah seperti apa bukti-bukti yang dilayangkan untuk menerima laporan tersebut. Demikian dari kami, tetap kami menunggu apa yang menjadi panggilan polisi, dan kami tetap akan menghadapi tentunya dengan prosedur hukum yang ada. Terima kasih. Tim hukum di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Pradi Bersatu dengan Pospenkum, ya, Posko Penegakan Hukum Pradi Bersatu. Kemudian ada THMP, Tim Hukum Merah Putih, ya. Kemudian ada petisi ahli, dan ada saudara saya di sudut sana, ya, Farhad Abbas, Associate. Jadi memang ini adalah gabungan yang akan kita kolaborasi bersama-sama untuk menghadapi. Yakin betul kalau ini nggak ikut bergabung di sini untuk kita. Tapi tidak apa-apa. Berapapun, siapapun yang ingin berpartisipasi dalam membantu teman-teman untuk menghadapi kasus hukum ini, ya. Masuk ke tanya jawab dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran Jokowi. Kami Aliansi Relawan Prabowo Gibran Jokowi pada hari ini menyampaikan pernyataan sikap berikut. 1. Kami menegaskan komitmen untuk menjaga demokrasi yang sehat, termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara. 2. Kami menyayangkan adanya langkah yang selama ini menyampaikan pandangan, analisis, serta kritik secara terbuka sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Kalau dikatakan oleh Saudara Rosirio dengan inisial, saya akan sebutkan namanya. 1. Agri Panani, Ketua Umum YouTuber Nusantara. Vicky Himpong, anggota YouTuber Nusantara. Blackpacker Majenang atau Imron, anggota YouTuber Nusantara. Di YouTuber Nusantara. Sato TV. Mas Danang, YouTuber Nusantara. Boy Butar-Butar, di sini ada Boy Butar-Butar, mana Boy Butar-Butar? Berdiri. Kemudian Sudiro Wibudius. Ketiga, kami menyatakan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan amanat rakyat dan menjaga stabilitas nasional. 4. Kami menegaskan sikap hormat terhadap Presiden ke-7 Republik segala bentuk penggiringan dan juga upaya kriminalisasi yang tidak berdasar terhadap beliau. 5. Kami perlu menegaskan bahwa pernyataan dan sikap kami tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan tokoh bangsa manapun.
termasuk Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. 6. Kami siap menghadapi segala bentuk laporan dan proses hukum secara terbuka, konstitusional, dan bermartabat dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip keadilan. 7. Kami menyatakan bahwa seluruh relawan yang tergabung dalam aliansi relawan Prabowo Gibran Jokowi solid, bersatu, dan hadir sebagai wujud dukungan moral serta menolak segala bentuk politik adu domba yang merusak persatuan bangsa. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Semoga demokrasi Indonesia tetap kuat, dewasa, dan berkeadilan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah pernyataan sikap dari Aliansi Relawan Prabowo. Tersangka ijazah asli Pak Joko yang diduga palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, yang kita sebut juga teroris dan kawan-kawan. Untuk itu kami persilakan kita buka dari 2 season, 3 pertanyaan kemudian dijawab, baru kita buka season kembali. Silakan sebut nama medianya, kemudian namanya dan ditujukan kepada siapa. Silakan. Perkenalkan, aku Joy dari Metro TV, pengen nanya aja. Nah, ini kan apapun yang terjadi, laporannya sudah ada. Nah, itu apakah sudah ada pemanggilan? Persiapan lawan atau proses hukum selanjutnya? Pertanyaan ini ditujukan ke tim kuasa hukum. Apakah sudah ada pemanggilan dari teman-teman itu, dan kuasa hukum mungkin bisa menjawab strategi untuk pemenangan berikutnya? Bahwa yang sampai hari ini belum ada. Nah, kita juga, ini kan tahap-tahapannya bisa kita gambarkan. Pertama adalah setelah ini dianggap oleh penyidik yang menerima laporan tersebut bahwa ini memenuhi unsur hukum dan sebagainya, unsur-unsur seperti pasal 263, 264 itu terpenuhi, biasanya mereka akan menindaklanjuti dengan pertama adalah undangan klarifikasi dulu. Nah, ini sudah KUHP yang lama seperti itu ya. Nah, lalu kemudian setelah itu baru nanti akan dikaji kembali. Jadi nggak langsung pasti ini akan jadi perkara atau bukan, perkara atau tidak. Belum tentu menjadi perkara. Kita nyikapinya dengan ya tenang-tenang saja. Artinya kita secara profesional saja menghadapinya. Ini kasus biasa saja. Apakah nanti unsurnya terpenuhi atau tidak, itu nanti tinggal dilihat hasil klarifikasinya dari pihak penyidik. Saya rasa itu jawabannya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Jo? Cukup? Ada lagi, silakan. Dari Kompas atau dari TV One, iNews, atau teman-teman dari media online, silakan. Ya, dari Rasis. Tolong itunya apa mic-nya? Ya. Saya dari Rasis Sabta mau tanya kepada yang dilaporkan, substansi yang dilaporkan itu
Yang dilaporkan yang terlapor itu apa sih? Maksud substansi untuk beritanya sendiri yang sudah Dari substansi yang dilaporkan. Pasalnya atau apa? Presiden melaporkan para terlapor ini apa? Yang dilaporkan ini apa? Materinya apa? Materinya ya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang memang harus diperjelas. Ini keren nih pertanyaannya. Artinya karena ada 2 laporan, ya. 1 laporan dari BPH Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat, kalau nggak salah ya, itu diwakili oleh Muhajir, pelapornya di sini, yang diutus oleh partai, ya, itu melaporkan pasal 263 ayat 2 dan pasal 264 KUHP, ya, jadi berita bohong. Ya, untuk pasal yang dilaporkan dari Partai Demokrat. Laporan yang untuk Roy Suryo CS, bukan Roy Suryo CS, sorry, Roy Suryo secara personal itu adalah delik aduan absolut. Artinya pencemaran nama baik, terus fitnah. Terkait ijazah, ya, karena tadi malam saya juga bersama-sama satu frame sama Mas Roy, jadi dia melaporkan fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, yang akan kita hadapi nanti bahwa apakah betul status tersangka dari Mas Roy ini itu bisakah dia melaporkan karena apakah masih memiliki nama yang baik, kan itu persoalannya. Tetapi apapun itu kita tidak mau berspekulasi, kita lihat laporan itu dan kita akan hadapi bait per bait, tahapan demi tahapan, mulai dari klarifikasi yang mungkin akan menuju ke tahapan lain. Tetapi besar harapan kami bahwa ini kami kita coba untuk menghadapi dan men-counter ini, ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari teman-teman. Untuk yang terakhir, yang ketiga ini ada? Ya, silakan. Selamat siang, saya Diah dari cumi-cumi.com. Izin Bang, untuk ini kan kasus ini kan maksudnya secara tidak langsung membawa nama pendukung dari Pak Jokowi ya, secara tidak langsung. Tetapi ini kan banyak pendukungnya. Mungkin dari yang terlapor sendiri, persiapannya apa aja sih untuk nanti menghadapi laporan dari pihak Demokrat sendiri gitu? Apakah ada peluru-peluru khusus atau seperti apa Bang? Izin mohon maaf. Terima kasih. Saya boleh ya? Terima kasih Mbak. Dari mana Mbak? Cumi-cumi. Ya. Jadi saya mewakili istri saya ya. Yang jelas, pertama saya sudah serahkan ini ke kuasa hukum ya, Bang Ade dan kawan-kawan. Tapi dari sisi saya, dari sisi istri terlapor ya, sebenarnya nggak ada, kita nggak menyiapkan kiat-kiat apapun. Pasal yang dituduhkan ke istri saya kan ujaran kebohongan. Saya cuma bertanya, apanya yang bohong? Ya, malah saya tadi menjelaskan nggak sebaliknya tuh, yang bohong Demokrat atau AHY. Jadi saya sih berharap tadi, ya karena kan isi saya ibu rumah tangga. Kalau sebagai diehard Jokowi, oh ini very high level dewa ini. Ya, saya sendiri aja kadang-kadang beda pendapat tentang bagaimana cara kita menyayangi dan membela Pak Jokowi. Nah, Mbak Wi ini ya sebagai orang Medan, kita tahu semalah karakter orang Medan kan
straight to the point, tegas, keras, kan gitu. Jadi ketika apa yang diupload oleh istri saya itu memang hobinya itu adalah aspirasi politiknya disampaikan lewat dia coba cari konten-konten yang bagus, entah itu di Facebook, entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, yang sesuai dengan aspirasi politiknya. Apalagi ketika idolanya, ya, Pak Joko Widodo, ya, dihina dan difitnah dengan tuduhan ijazah palsu. Jadi ketika melihat ada konten dari kajian online, ya, kajian online pun kemudian mengambil materi dari kanal YouTube Kontra Narasi yang berjudul dugaan 10 bukti indikasi SBY bermain di belakang di balik isu ijazah Jokowi. Itu judul, dugaannya ada. Dan istri saya nggak menambahkan, nggak mengurangi, hanya upload. Saya juga nggak tahu karena sehari dia itu mengupload lebih dari 5 konten gitu loh. Dan bagi saya biarkan saja, daripada setelah masak ya kan itu kerjanya, biarkan saja kan, nggak mengganggu. Dan saya teliti apa yang diupload yang diperkarakan atau yang dianggap ujaran kebohongan, bahkan sebelum ini kan bukan ujaran kebohongan yang dialamatkan ke saya, fitnah, pencemaran nama baik, bahkan ada bisa menyesatkan masyarakat. Apanya yang menyesatkan masyarakat dari yang diupload oleh kajian online ini? Kajian online pun mengambil dari kanal Kontra Narasi yang sampai sekarang konten itu belum di take down di kanalnya sendiri. Kenapa yang punya produk tidak disomasi apalagi di LP? Kenapa istri saya yang mengupload, yang entah untuk ke berapa puluh, berapa ratus yang sudah diupload kemudian di share ulang, kenapa kok istri saya yang jadi apa karena Sudirwono itu ada nama saya? Ya, saya memang anak sulung Mulyono, diehardnya Pak Jokowi juga. Jadi saya pikir yang saya sesali begini, saya jurnalis, hal yang tidak bagus yang diajarkan oleh AHY dari Partai Demokrat ini. Ingatkan harusnya AHY sebagai ketua umum mikirnya panjang untuk melakukan langkah hukum seperti ini. Adalah relawannya Jokowi. Di Kabinet Putih ada Wapres Gibran sebagai putranya Pak Jokowi. Ya, secara ketatanegaraan kita, ya, AHY adalah anggota Kabinet Merah Putih. Kabinet Indonesia Maju maksud saya, koalisi Merah Putih, di mana Demokrat ada di dalamnya. Ya, jadi saya pikir ya ini tidak sehat. Harusnya AHY kontrol diri. Boleh tersinggung, tapi lakukan dulu cek dan recheck. Apakah konten istri saya itu benar-benar relevan disebut sebagai ujaran kebohongan? Apalagi di dalam somasi yang beredar di sosial media. Ada kalimat yang dibold oleh yang melaporkan, seolah-olah itu narasi dari istri saya. Enggak, itu bukan narasi istri saya. Itu dari kajian online. Nah, ini kan harus sebenarnya dicermati dulu, dikonfirmasi dulu. Saya kan punya Zaki Mahendra, Kamhar itu kenal saya, harusnya telepon saya kalau mama menganggap akun Sudirwono Budus Empil yang itu adalah saya. Kenapa nggak telepon? Kan bisa dijelaskan tanpa harus melakukan cara-cara yang mengkriminalisasi seperti ini. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan nggak untuk sesi kedua? Kalau nggak ada, saya akan minta dari tim kuasa hukum yang belum berbicara juga. Satu yang dari petisi ahli, satu dengan Mas Farhad Abbas. Silakan Mas Farhad Abbas. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyimpulkan saja. Sebenarnya simpel karena Pak Wakil Presiden Gibran kan pasangannya Pak Prabowo. Masyarakat tahu bahwa Pak Jokowi punya peran, terutama anaknya adalah wakil presiden yang memang kita seluruh warga Indonesia mendukung gitu. Sedangkan Partai Demokrat ini kan bagian daripada koalisi. Daripada Partai Demokrat sibuk melaporkan, ya karena dia merasa baper gitu, menurut saya lebih baik dia buktikan dengan membela pemerintahan ini dengan cara-cara meluruskan gitu. Jadi nggak perlu kalau dia masuk berantem gitu, malah kalau perasaan dia merasa nggak berantem jadi berantem beneran gitu. Itu aja mungkin dari saya. Jadi kalau memang Pak SBY, Pak AHY ya merasa pernah berjasa bagian daripada kerjasama mendukung Prabowo Gibran dan diangkat sebagai menteri di zaman Pak Jokowi, ya, harusnya jewer tuh telinganya Roy Suryo gitu. Suryo, kau ini pernah jadi menteriku loh. Kalau begini caranya kau mau obok-obok, biar bagaimanapun pimpinan kita, presiden maupun wakil presiden, itu ada bagian satu kesatuan. Hingga terciptalah kabinet yang dimana adalah AHY sebagai menteri kelompok Demokrat. Gitu. Kalau melapor-lapor gini kan jadi panjang, jadi besar. Nah di sini saya melihat, saya menggunakan bahasa kurang dewasa. Kan tidak ada salahnya juga. Kalau artinya membela Pak Jokowi sama membela ayah wakil presiden. Ya kalau dulu masa lalu Pak Jokowi misalnya bagian daripada PDIP dan mereka bermasalah dengan Demokrat, ya harusnya sudah selesai. Karena bagian itu adalah yang mengantar Partai Demokrat maupun wakil menteri, kan kira-kira seperti itu. Nah jadi di samping kita akan terus membela, ya, meluruskan, kita masyarakat harus tahu bahwa ini arahnya jadi yang berantem kita gitu. Bisa-bisa ini jadi masalah besar yang menurut saya sangat mengganggu. Justru awalnya dia ingin mengklarifikasi tidak menyerang Pak Jokowi, ini adalah serangan gitu. Ya tinggal lihat aja, bisa menang nggak lawan kita. Setuju, semangat ya semua. Itu aja menurut saya. Jadi harus semangat terus dan perlu kedewasaan gitu. Jadi kalau memang Pak AHY nanti mau ikut bersaing dengan Bang Gibran, ya gimana? Artinya kedewasaan itu penting gitu. Karena kedewasaan itu bisa dilihat. Jadi ibu-ibu, saran saya, ibu nggak usah khawatir gitu. Tenang aja gitu. Apalagi bapak-bapak ibu ini kan orang-orang media. Apa yang disampaikan itu memang benar. Saya juga pernah ngomong seperti itu. Sampai hari ini pun saya ngomong. Kok hampir semua orang Partai Demokrat yang ngomong, tidak ada sedikit pun kepedulian, empati, atau aduh kami merasa begini. Kalau tidak membela, diam aja. Ini malah menyerang orang-orang yang mendukung membela Pak Jokowi gitu. Makanya Farhad Abbas juga turun gunung ini bang. Oke, salam hajar, pembela kaum lemah, bela Pak Jokowi, semangat! Oke, terakhir dari petisi. Kalau saya sangat menyayangkan begini, bukan gitu ya. Nanti mungkin ada YouTuber yang lain yang dilaporkan tentang perkara lain, tentunya bukan yang ini, gitu. Nah, mengenai perihal yang ditujukan pasalnya itu, kalau menurut saya itu pasalnya aneh. Kalau menurut saya sebagai orang hukum itu pasal aneh dan tidak masuk akal. Jadi pesan saya untuk daripada Anda mengurusi para YouTuber ini, Anda kan di partai politik, urusin saja partai politik Anda, nggak usah ngurusin kita orang, para YouTuber rekan-rekan saya ini, ya kan, nggak usah ngurusin apa sih untungnya, gitu loh.
Mendingan kalian benahi untuk pilpres nanti di 2029. Udah itu aja tujuan kalian. Ngapain untuk lapor-lapor segala macam? Aduh. Kalian itu ngapain kurang kerjaan? Kalau saya bilang kurang kerjaan. Sekali lagi nih saya bilang, kurang kerjaan kalian. Cukup. Terima kasih dari saya. Dan satu kata terakhir, maju terus, pantang mundur. Ya, terima kasih teman-teman semua dan juga aliansi relawan Prabowo Gibran Jokowi dan teman-teman YouTuber, podcaster yang hadir pada hari ini, sore ini. Dari stasiun TV ya, teman-teman juga dari media online telah hadir bersama-sama mendengarkan semua pernyataan-pernyataan dari mereka sudah disampaikan untuk itu. Dan kami berharap bahwasanya apa yang telah diungkapkan oleh teman-teman kita ini bisa menjadi suatu perbandingan informasi gitu. Dan saya berharap bahwasanya masalah ini tidak berlanjut ya, dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan untuk itu. Baik, sebelum kami akhiri, saya atas nama seluruh teman-teman di sini mengucapkan terima kasih banyak dan kita terus keep in touch dan terus menggelorakan dan mengamplifikasi kebenaran dan bukan pembenaran. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah karena saya sebagai manusia biasa dan teman-teman juga